Udahnya aku Nadia, apa nggak ketakutan aku? Dan di detik itu juga langsung naikkan celana aku, nggak sempat cebok, aku Nadia berlari aku sekencang-kencangnya kan. Mau balik lagi nih ke dalam kamar. Tapi pas baru aja mau masuk ke pintu utama supaya mengarah ke bangunan utamanya rumah itu, lagi-lagi teror balik muncul. Sekitar jarak 5 meter lah dia mau masuk pintu depan ya, pintu belakang depan pintu menuju ke bangunan utama, maksud gue 5 meter menuju ke sana. Meli melihat dengan jelas bahwa ada 3 pocong yang lagi berjejer. Memang gak depan pintu tuh Nadia, dekat sebelahnya berjejer 3 pocong tuh. Dan dia mengeluarkan bau busuk yang betul-betul menyengat. Aku gak pernah cium bau sebusuk itu. Kalian ingat bagian bau busuk ini? Bau kali. Langsung semakin berlari lah si Mary. Masuk lagi ke dalam kamarnya, langsung ditutup pintu tuh. Dia tarik selimut, dia tutup badannya, langsung baca ayat kursi. Belum selesai dia bilang, karena setelah berdoa bukan yang menghilang teror tuh, justru malah jadi makin ekstrim lagi tuh. Saat itu Amelie, aduh aku tuh bayang pada saat itu Amelie waktu dia berselimut tuh baca ya Allah astagfirullahaladzim, auzubillah gitu kan. Waktu dia lagi menggigil dalam selimut itu, tiba-tiba Meli kembali lagi mendengar suara gagang pintu kamar itu cetak kayak gitu, seolah ada orang yang ingin masuk ke dalam kamar. Terus dalam ingatan Meli, Meli ini semacam mendengar ada orang bilang buka. Aku nggak tahu itu betulan apa nggak, tapi itu yang aku dengar. Dan yang lebih mencekapnya lagi, secara tiba-tiba Meli mendengar suara Bude Susi. Bude Susinya berteriak, ampun, aku nggak mau ikut, ampun, kata Bude Susi. Bude waktu itu ngomong berulang-ulang, aku tuh ngecek takut aku. Kaget aku mama itu ke Bude, kenapa? Apa dia jangan diganggu sama sosok aku tengok tadi, dia pocong tadi, dia penasaran juga aku, tapi aku nggak mau keluar dari kamar tuh. Dia takut aku nampak 3 pocong tuh lagi macam mana. Pun di saat dia di dalam selimut tuh, ternyata si Meli ini masih cium bau busuk yang baru dia cium tadi tuh. Ada macam ngikut dari dalam tuh. Nah di tengah kepanikan itu Meli langsung ambil handphone nih, langsung mau ditelepon bapaknya kan. Waktu ku telepon nggak ada sinyal, tiba-tiba dia bayangkan nggak ada sinyal. Akhirnya Meli pun tetap memutuskan berada di dalam selimut sambil menunggu situasi mereda ya kan. Adalah selang 15 menit kemudian tuh, dia tiba-tiba aku udah nggak cium lagi nih bau busuk tadi tuh. Dia udah nggak dengar lagi suara Bude, suara cetak-cetak gagang pintu udah nggak ada lagi, dah hening kan. Dan karena merasa situasi sudah aman, Meli pun memberanikan diri lah buat ngintip nih keluar lewat lubang pintu kamar tuh. Aman nggak di luar nih? Tengok sikit dan sekecil sekecil kunci itu lubang kunci di luar tampaknya ada normal aja, sama sekali nggak ada keanehan apa-apa nih. Kayaknya aman lah nih aku keluar nih. Nah, akhirnya di situ Meli pun memutuskan untuk keluar kamar buat mengecek keadaan Budenya. Cekrek, buka. Pas sudah keluar kamar, ternyata terornya belum selesai, karena tepat pada saat kan si Meli ini buka pintu kan masih ada rasa takut gitu kan, jadi agak melengak-melengok lagi, nengok kiri nengok kanan. Waktu dia nengok ke atas ke langit-langit rumah tuh, Meli melihat, bayangkan sama kalian ya, Meli melihat ada sebuah tangan berbulu hitam, ada besar kali ini tangan aja nih, tangan bulu hitam, kukunya panjang dan kukunya itu menyentuh ke lantai nyentuh ke lantai, dan ini cuma tangannya aja yang nggak ada wujudnya. Jadi macam mana aku bayang, macam ada ini bayangkan lah ini tembok sosok tuh kayak gini ya, ini Meli sekecil ini ya, ini kukunya nyampe sampai ini, sampai lantai. Terus seolah-olah ada lagi satu tangan di atas atap nih Nadia, seolah-olah ya, karena si Meli itu dengar ada suara macam orang lagi nggaruk genteng. Apa nggak langsung balik badan, aku masuk lagi aku dalam selimut, baca doa aku lagi. Udah aku tunggu di dalam nih aja lah, semoga Bude Susi bebe aja gitu. Baca doa. Nggak lama kemudian Meli pun mendengar suara pintu utama terbuka. Set. Tapi bukan diikuti suara assalamualaikum, bukan. Yang ada di saat pintu utama itu terbuka, suara yang terdengar adalah suara teriakan saudara-saudaranya Meli yang mengatakan, astagfirullah, Bude kenapa? Dan kalian tahu pada saat itu keluarga yang baru balik tarawih ini melihat Bude Susi tergeletak tidak sadarkan diri tepat di depan kamarnya Meli. Merinding aku, bukan di dalam dalam kamarnya Bude, depan kamar Meli. Pak Doni juga panik lah kan, dia langsung buka pintu kamarnya Meli. Dia tengok anaknya nih, nak Meli, kamu nggak apa-apa kan Meli? Ini ada apa nih? Kenapa Bude pingsan depan pintu kamar kamu katanya? Dengar itu tadi aku udah gimana nggak tahu, aku pun juga bukan gara-gara itu aja, aku nggak sanggup ngucapin apapun, saking shocknya si Meli itu. Aku cuma bisa nangis, aku peluk bapakku bergetar. Aku juga penasaran kenapa Bude tiba-tiba mendadak pingsan, padahal tadi waktu aku keluar tuh nggak ada apa-apa kan, Bude Susi juga dalam kamarnya aku rasa. Terus sejak kapan nih Bude tergeletak di depan kamar aku, ya kan? Meli di situ betul-betul ngerasa bersalah lagi, sekaligus juga khawatir akan keadaan Budenya. Kok aku kayak nggak bisa jaga Bude aku ya, tapi sisi lain juga aku terpojok kayak gini. Meli cuma bisa nangis sambil melihat Bude Susi digotong masuk dalam mobil, dibawa ke rumah sakit terdekat, ya kan? Nah terus keesokan harinya pada saat kumandang takbir hari raya berkumandang, keluarga Meli ditimpa ujian di sini. Bukan yang mereka merayakan hari raya bersama, justru di sini mereka mendapatkan kabar bahwa kondisi Bude Susi sudah dalam keadaan kritis. Bahkan di titik ini Bude Susi sudah nggak sadar dan sudah tidak bisa merespon apapun. Bayangkan sama kalian. Sampai akhirnya dokter pun memanggil Pak Doni dan bilang, Bapak, menurut saya Ibu Susi ini harus segera dibawa ke rumah sakit lain yang jauh lebih baik daripada di sini, Pak. Di sini perawatannya kurang lengkap. Saya takut terjadi sesuatu dan kami belum bisa menanganinya. Baik Pak, kalau gitu saya akan sampaikan ke saudara-saudara saya dulu, kata Pak Doni kan. Dan tuh akhirnya keluarga Pak Doni pun berunding, dan hasil dari rundingan itu pun akhirnya diputuskan bahwa Bude Susi harus dibawa pulang ke Jakarta dan diobati di sana saat itu juga.
Ya udahlah, sekalian lah kita pulang yuk. Semoga di sana kita dapat fasilitas yang lebih canggih gitu kan, pikir mereka sekeluarga ini. Akhirnya Bude Susi pun dibawa lah dengan menggunakan ambulans, ditemani sama Om Rizal. Sementara Meli, Pak Doni, bapaknya, Tante Mona sama Devi, anak Tante Mona ini tetap naik mobil pribadi mereka yang dikendarai sama Pak Doni. Jadi 2 mobil iring-iringan. Dah lah kan. Sampai di sini mereka kembali lagi ke Jakarta tanpa sempat merayakan lebaran di rumah nenek. Nenek juga ngerti-ngerti aja, ya udahlah selamatkanlah anakku kayak gitu. Tapi waktu itu nenek nggak ikut karena nenek kan udah tua kayak gitu kan. Nah, selama di jalan pulang itu Meli ini udah berkali-kali ditanyain soal kronologi sebelum Bude Susi ini ditemukan pingsan kemarin. Bapaknya sama tantenya penasaran orang sama Meli, kok di rumah itu kenapa Bude Susi bisa kayak gini, sampai kritis loh. Bapaknya Pak Doni itu sudah membujuk sedemikian rupa, tapi waktu itu Meli memilih tetap bungkam. Bukannya aku nggak mau cerita Nadia, bukannya aku nggak mau cerita, udah gatal dah bibir aku, dia mau ceritain semuanya apa yang ku tengok, apa yang ku alami, apa yang dialami sama Bude Susi. Tapi entah kenapa tiap kali dia mau menceritakan itu, menceritakan hal itu, aku nih malah kayak ngerasa kesulitan mengeluarkan kata-kata, atau nggak bisa aku bercerita, macam ada yang nahan tenggorokan aku nih. Tapi barulah ketika sudah mulai lumayan jauh dari desanya si nenek, baru tuh Meli tiba-tiba bisa mendapatkan kekuatan untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Padahal tadi sulit kali mau diomongin kan, waktu udah agak jauh baru bisa bercerita nih si Meli. Nah di situ lah Meli pun akhirnya menceritakan semua kejanggalan yang dia alami kemarin. Mulai dari dia ngelihat sosok bertaring di langit-langit kamar mandi itu, ngelihat 3 pocong busuk berjejer itu, dengar Bude Susi berteriak, terus pas mau dicek ada tangan raksasa yang garuk-garuk atap sama garuk-garuk lantai itu, sampai akhirnya Bude Susi ditemukan pingsan. Semua diceritain sama si Meli kan. Nah mendengar penjelasan dari Meli, Pak Doni bapaknya ngela napas, langsung ngomong kayak ini. Kemarin kamu pakai cincin yang bapak titipin nggak? Kata bapak, iya pula cincin itu mana ya? Iya pak, lupa Meli pakai, katanya nggak sempat Meli pakai, masih di atas meja kamar itulah. Nah itulah dia, pantesan kamu digangguin, kata bapak. Bapaknya selalu tahu sesuatu lah. Kok bisa pula aku diganggu pak? Perasaan aku nggak buat salah apa-apa lah, kata Meli kan. Ya udah sini, bapak kasih tahu kamu. Bapak dibuka suara. Jadi Tondo, Budemu itu sebenarnya pengguna susuk semasa dia muda dulu. Dari yang bapak dengar, dari yang tante-tante ini tahu, susuk yang dipakai sama Budemu ini harus ada tumbalnya, berupa tumbal hewan atau bahkan berupa nyawa manusia. Tapi sampai sini kami semua nggak ada yang tahu nih selama ini Bude itu pakai tumbal apa, karena dia selalu menutup-nutupinya dari kami. Iyalah nggak mungkin dia kasih tahu kan. Tapi itulah nak, seiring berjalannya waktu Budemu ini pengen memutuskan perjanjiannya dengan iblis tadi yang mengikat dia. Tapi sayangnya ketika Bude ini mulai berhenti melakukan ritual, dia ini malah terus-terusan diteror sampai akhirnya Bude kamu ini jadi kena gangguan jiwa, kata bapak. Apa nggak bukan main terkejut lagi aku nanti setelah dengar pengakuan dari bapak aku tuh. Aku tuh mikir Bude aku ini diguna-gunain orang, makanya sampai sekarang tuh dia masih single, gak itu mungkin dia diguna-gunain. Tapi ternyata inilah dia. Tuh nanya lagi lah si Meli kan, terus apa hubungannya sama gangguan semalam pak? Kenapa pula aku juga yang jadi ikutan diganggu? Nah di situ Pak Doni ini kembali menjelaskan bahwa malam tadi itu ternyata sosok yang sudah terikat perjanjian dengan Bude ini rupanya datang lagi buat minta apa? Tumbal. Tapi karena Bude Susi itu nggak bisa memenuhi permintaan si sosok ini, akhirnya sosok ini pun inisiatif mencari target lain buat dimangsanya. Dan mangsa yang dia incar selanjutnya siapa? Meli Wak. Nah kenapa harus Meli Nadia? Kenapa bukan keluarga yang lain? Nah karena sosok itu sangat menyukai tumbal berupa nyawa gadis yang masih perawan. Itulah kenapa Meli ini yang dijadikan target Wak. Karena malam itu cuma aku aja yang masih perawan di rumah tuh Nadia. Nah, itu kenapa gak jadi diambil nyawanya si Meli waktu itu Nah kalau kata bapaknya, karena waktu itu Meli udah dikasih cincin giok tadi itu Nadia sama Ewa, makanya sosok tadi itu justru terpental